Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya dari kampus STIE Mahaputra Riau, jurusan S1 Akuntansi, dan sekarang saya sudah semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam sistem pembayaran dalam e-commerce. Sebelum saya memasuki materi saya yang pertama, di sini saya akan membahas sedikit tentang e-commerce. Pasti di sini banyak teman-teman semuanya yang telah melakukan atau menggunakan jasa e-commerce tersebut, baik dalam bentuk penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu e-commerce sebenarnya? E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, dan pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Bisnis e-commerce pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah kita untuk melakukan transaksi jual dan beli. Saat ini pembayaran secara elektronik telah berevolusi dan terus berkembang seiring dengan banyaknya kebutuhan dan cara untuk melakukan pembayaran. Evolusi tersebut berguna agar memudahkan transaksi yang terjadi dalam e-commerce. Selain kemudahan dalam melakukan transaksi, keuntungan dalam menggunakan sistem pembayaran e-commerce adalah untuk meminimalisir biaya transaksi, proses waktu, dan biaya tenaga kerja. Apa saja sih sistem pembayaran dalam e-commerce? Nah, di sini sekian banyak jenis transaksi pembayaran pada bisnis e-commerce. Berikut ini adalah beberapa yang paling sering digunakan dan perlu kita semua ketahui. Apa aja sih sistem pembayarannya? Sistem pembayaran yang pertama yaitu pembayaran kartu kredit atau Visa. Yang kedua yaitu transfer bank. Yang ketiga debit Visa. Yang keempat rekening bersama. Yang kelima cash on delivery atau yang kita sebut dengan COD. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pembayaran kartu kredit atau Visa. Pembayaran menggunakan kartu kredit adalah salah satu cara yang paling umum dan paling sering digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik. Kartu kredit adalah kartu plastik kecil dengan nomor seri unik yang tertera dengan nama pemilik. Selain kode unik dan nama komponen lainnya adalah adanya garis strip magnetik yang tertanam di dalamnya, di mana magnetik tersebut digunakan untuk membaca kartu kredit melalui pembaca kartu. Ketika pelanggan membeli produk melalui kartu kredit, penerbit kartu kredit bank yang membayar atas nama pelanggan dan pelanggan memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian dapat membayar tagihan kartu kredit tersebut sesuai transaksi yang dilakukannya. Sistem penagihan kartu kredit biasanya bulanan yang ditagihkan kepada pemiliknya secara bulanan. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online juga sudah didukung sejumlah promo menarik seperti potongan belanja, cicilan 0% hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Oke, yang kedua yaitu transfer bank. Transfer bank merupakan metode pembayaran elektronik selanjutnya yang sangat populer untuk mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Akun tersebut bisa pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Sistem transfer dana ini dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, smartphone, hingga menggunakan komputer dengan mengakses situs keuangan tersebut. Dalam melakukan transfer bank ini, biasanya pelaku bisnis atau penjual memberikan rekening untuk menerima pembayaran dari user. Namun, perlu diperhatikan juga keabsahan dan kebenaran dari pemilik rekening. Jangan sampai Anda tertipu oleh penjual yang membuat Anda rugi. Oke, yang ketiga yaitu debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit, pada beberapa jenis kartu debit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan diproses secara otomatis. Bedanya, pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit tagihan dibebankan sebagai hutang. Yang keempat yaitu rekening bersama. Jenis
Jenis pembayaran yang kian berkembang ini mempunyai tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace online. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Nah, yang kelima yaitu cash on delivery atau yang biasa kita sebut dengan COD. Walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi, bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam bertransaksi bisnis online. Namun, sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayarkan. Biasanya, proses pembelian juga terjadi lebih cepat dan biaya yang lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang bisa memakan waktu 2-4 hari. Nah, itu tadi macam-macam sistem pembayaran yang ada pada e-commerce. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin melakukan penjualan ataupun pembelian dalam bentuk bidang e-commerce. Semoga materi tersebut bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.